Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Semoga teman-teman yang nonton video ini dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia ya. Jadi ini first time aku buat video. Tujuan utama yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah agama aku. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton. Jadi dalam video ini aku menggunakan beberapa referensi. Ada modul yang diberikan oleh dosen aku dan ada beberapa sumber yang aku ambil dari Google. Dan sesuai judulnya aku juga pakai majalah dari Hidayatullah. Ini aku pakai yang edisi kedua tahun 2012 dan edisi ke-6 tahun 2017. Ini semua membahas tentang keimanan ya. Oke teman-teman, berbicara tentang keimanan ini bukan lagi hal yang asing ya untuk kita berbincangkan. Iman ini menjadi penentu berharga atau tidaknya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman derajat manusia itu sangat rendah, tapi dengan iman derajat manusia itu sangat mulia. Jadi betapa pentingnya iman, karena bagi orang-orang yang beriman, iman adalah suatu nikmat yang paling tinggi. Tidak ada nikmat lain melebihi nikmat iman. Bagi orang beriman, segala ujung pangkal persoalan hidup itu ditentukan oleh keimanannya. Imanlah yang menjadi penentu bahagia dengan tidaknya, beruntung dengan celakanya. Orang beriman memandang dunia itu selalu indah, karena imanlah yang membingkai dan membentuk cara pandangnya terhadap dunia ini. Ketika ia sakit, ia yakin dengan sakitnya itu Allah akan menghapus dosa-dosanya. Ketika ia sehat, ia akan sadar bahwa ia harus bekerja keras dan beramal soleh. Ketika ia diberi kemiskinan, ia tidak akan bersedih, karena dengan kemiskinannya itu akan meringankan bebannya kelak di akhirat. Ketika diberi kekayaan, ia sangat bersyukur karena dengan nikmat yang Allah berikan itu, ia bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Oke teman-teman, jadi sebenarnya apa sih iman itu? Jadi pengertian iman menurut Imam Salaf yaitu termasuk Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i. Iman itu adalah sesuatu yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Iman ini mencakup 3 dimensi, yaitu hati, lisan, dan amal. Karena sejatinya manusia itu adalah paduan fisik dan ruh yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah, Rasul-Nya, kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, artinya, wahai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah, Rasul-Nya, kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka sesungguhnya orang itu sangatlah tersesat. Oke, kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang wujudullah. Wujud itu berarti ada, dan wujudullah berarti percaya atau mengimani bahwa Allah itu ada. Ada beberapa dalil yang melandasi tentang wujudullah ini. Yang pertama yaitu dalil fitrah. Dalam dalil fitrah ini diterangkan bahwa manusia sejak awal diciptakannya sudah membawa naluri Tuhan dalam kehidupannya. Jadi setiap manusia itu punya naluri bahwa ia itu tidak sendiri. Ada zat yang lebih berkuasa, ada zat yang lebih tinggi,
ada zat yang lebih agung, sehingga ia bisa meminta pertolongan, sehingga ia memohon perlindungan. Yang berikutnya ada dalil akal. Jadi kalau kita menggunakan akal dalam melihat alam semesta ini, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa Allah itu memang ada. Bukti sederhananya seperti terjadinya siang dan malam, adanya bulan dan bintang, adanya planet, yang kalau kita pikir secara logika itu tidak akan mungkin terjadi karena ciptaan manusia. Sudah pasti ada zat berkuasa di balik semua penciptaan. Nah, yang terakhir itu ada dalil akli. Meskipun secara akal dan fitrah manusia mengakui bahwa Allah itu ada, tetap saja pasti membutuhkan sebuah pembuktian ya. Dan pembuktian ini bisa kita lihat dengan adanya Al-Quran, adanya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi yang luar biasa. Jadi dalil nakli ini adalah sebuah pembuktian yang benar-benar nyata adanya. Oke teman-teman, yang selanjutnya yaitu tauhidillah. Tauhid itu berarti esa atau mengakui. Tauhidillah berarti mengakui atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tauhid ini, dalam Al-Quran dibagi menjadi 3 bagian. Ini juga adalah pembagian paling populer di kalangan ulama, yaitu yang pertama ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Oke, tauhid rububiyah ini adalah mengesahkan Allah dalam hal kepemilikan, penciptaan, dan pengurusan. Kita meyakini dengan tegas bahwa hanya Allah lah yang mengatur dan merubah keadaan. Yang selanjutnya adalah tauhid uluhiyah. Dalam tauhid uluhiyah ini berarti kita mengesahkan Allah bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak kita ibadahi. Dan yang terakhir ada tauhid asma wa sifat. Maksudnya di sini yaitu adalah mengesahkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Seperti Asmaul Husna, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Kita percaya bahwa Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengasih. Oke teman-teman, setelah mengetahui apa itu iman, apa itu wujudullah, apa itu tauhidillah, sekarang kita akan bahas apa sih pengaruh iman dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mau flashback ke zaman Rasulullah SAW, Nabi itu selalu memberi wejangan kepada para sahabatnya bahwa orang-orang beriman itu seperti menggenggam bara api dalam tangannya. Sudah pasti membutuhkan sebuah pengorbanan yang pasti semua itu tidak mudah. Jadi orang-orang di zaman Rasulullah itu keimanannya memang sudah tidak diragukan lagi. Seperti Bilal bin Rabah yang rela disiksa oleh tuannya karena ketahuan memeluk agama Islam. Ia rela disiksa, ia mendapat siksaan yang luar biasa, tapi itu tidak sedikit pun mengubah keimanannya untuk meninggalkan agama Islam. Atau kalau kita kembali lagi ke zaman kerajaan Fir'aun, di mana ada seorang budak yang bernama Masyitah, ia rela dimasukkan ke kuali yang telah dipanaskan karena ia lebih memilih untuk mengakui Allah sebagai Tuhannya dibanding mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya. Jadi keimanan manusia-manusia terdahulu itu memang luar biasa sekali. Jadi itulah hakikat iman sebenarnya, mampu mendorong orang-orang untuk berbuat kebaikan dan menarik orang sekuat-kuatnya dari lingkaran kemaksiatan. Jadi beruntunglah orang-orang. Jadi itulah hakikat iman sebenarnya, mampu mendorong orang-orang untuk berbuat kebaikan dan menarik orang sekuat-kuatnya dari lingkaran kemaksiatan. Jadi beruntunglah orang-orang yang mempunyai keimanan yang luar biasa, karena iman itu adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Betapa lezatnya iman itu. Tapi hari ini banyak orang yang menukar keimanan dengan harta. Iman itu dianggap begitu rendah, padahal iman adalah kekayaan sesungguhnya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah
menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.